Masih meneruskan tentang kisah Nabi Sulaiman yang berjudul Nabi Sulaiman dan Ratu Bilqis. Sebelum Islami Media menceritakan tentang Nabi Sulaiman, alangkah lebih baik terlebih dahulu menekan tombol like dan subscribe-nya agar dapat informasi dari Islami Media seputar kehidupan Islam dan sejarah Muslim selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah Nabi Sulaiman membangun Baitul Maqdis dan melakukan ibadah haji, lalu ia meneruskan perjalanannya ke kota Yaman sesuai dengan nazarnya. Setiba di kota Yaman, Nabi Sulaiman memanggil burung hudhud untuk mencari sumber air di tempat yang kering dan tandus itu. Ternyata burung yang dipanggilnya itu tidak ada. Nabi Sulaiman marah. Serambi berkata, apabila burung hudhud itu datang tanpa alasan dan uzur yang nyata, saya hajar. Lalu burung hudhud itu datang hinggap di depan Nabi Sulaiman sambil menundukkan kepala dan berkata dengan nada ketakutan, "Aku telah melakukan pengintaian dan penerbangan, menemukan sesuatu yang sangat penting untuk diceritakan kepada Paduka Tuan. Aku telah menemukan kerajaan di negeri Sabah yang dipimpin oleh seorang ratu. Aku melihat ratu lagi duduk di atas tahta yang megah dan bertaburan permata yang berkilau. Sayangnya, dia tidak menyembah Tuhan yang menciptakan alam semesta dan yang menciptakan dan memberikan kenikmatan yang telah dianugerahkan kepadanya, melainkan menyembah matahari dikala ia terbit dan terbenam. Sungguh ia disesatkan oleh setan dari jalan yang lurus dan yang benar." Nabi Sulaiman lalu berkata kepada burung hudhud, "Baiklah, kali ini aku ampuni dosamu karena telah membawa cerita yang kuanggap penting dan berharga untuk diperhatikan. Untuk kebenaran ceritamu itu, bawalah suratku ini ke negeri Sabah dan lemparkan surat ini ke istana ratu yang engkau maksud itu. Kemudian kembalilah secepat mungkin, saya ingin tahu apa reaksi ratu itu atas suratku ini." Lalu burung hudhud kembali terbang menuju ke istana negeri Sabah. Setelah sampai di istana Sabah, dilemparkanlah surat Nabi Sulaiman tepat di depan Ratu Sabah yang bernama Ratu Bilqis. Ratu Bilqis terkejut melihat surat yang jatuh dari udara tepat di depan wajahnya. Ratu Bilqis marah, ingin mengetahui dari mana asal datangnya surat yang datang secara tidak hormat, melemparkan surat tepat pas di depannya. Kemudian diambillah surat itu dan lalu dibaca isinya. Ternyata dari Sulaiman, yang berbunyi sebagai berikut, "Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, surat ini adalah dariku Sulaiman. Jangan engkau bersikap sombong terhadapku dan lebih tinggi dariku. Datanglah ke istanaku untuk berserah diri kepadaku." Setelah dibaca berulang-ulang kali surat dari Sulaiman, Ratu Bilqis memanggil para pembesar dan penasihat kerajaan untuk bermusyawarah tindakan apa yang harus diambil dan yang harus dipertimbangkannya. Lalu para pembesar berbicara, "Wahai Paduka Ratu, kami ini terlatih sebagai putra-putra yang dididik untuk berperang dan bertempur, bukanlah sebagai ahli, sebagai perancang dan memberikan pertimbangan atau nasihat kepadamu. Kami menyerahkan kepadamu untuk mengambil keputusan. Bagi kami apapun keputusanmu, kami akan tunduk dan patuh terhadap Paduka tanpa ada rasa ragu demi menjaga ancaman dari manapun untuk menjaga keselamatanmu dan kerajaan ini." Ratu Bilqis menjawab, "Aku melihat kesan dari uraianmu, kamu mengutamakan kekerasan dan bila perlu perang melawan musuh. Aku sangat berterima kasih kepadamu atas pengabdianmu kepadaku dan istana ini. Akan tetapi aku tidak sependapat dengan caramu. Alangkah lebih bijaknya ditempuh dengan cara damai. Sebab bila mana kami menempuh dan menentang cara kekerasan sampai terjadi perang,
dan musuh berhasil memasuki kota-kota, maka berakibat kerusakan dan kehancuran bangunan dan akan memperbudak rakyat dan merampas segala harta dan peninggalan nenek moyang kami. Hal demikian itu wajar dari tiap peperangan dari masa ke masa. Maka dengan menghadapi surat dari Sulaiman yang merupakan ancaman yang serius ini, aku akan mencoba meluluhkan hatinya dengan memberikan hadiah dari kerajaan yang bermutu tinggi, yang dapat mempersonakan hatinya dan dapat menyilaukan matanya. Dan aku akan melihat bagaimana reaksinya dan tanggapannya menerima utusanku itu di istananya. Setelah datang utusan Ratu Bilqis tersebut, Nabi Sulaiman berkata kepada utusan Bilqis, "Bawalah hadiah-hadiahmu ini, kembalikan kepada ratumu. Katakan kepadanya bahwa Allah telah memberikan rezeki dan kekayaan yang melimpah. Dan di samping itu, aku telah diutus sebagai nabi dan rasul yang mempunyai kerajaan yang luas, dan kekuasaanku tidak mencakupi atas manusia, tetapi jin dan makhluk-makhluk binatang-binatang lainnya. Maka bagaimana aku akan bisa ditukar dengan hadiah-hadiahmu yang engkau bawakan ini? Pulanglah kamu dan sampaikanlah kepada ratumu bahwa aku akan menyerang dan menghancurkan istanamu bila mana ratumu tidak datang menghadap dan menemuiku." Lalu para utusan Ratu Bilqis pulang dan menceritakan kepada ratunya apa yang disampaikan oleh Sulaiman, yang akan menyerang dan menghancurkan istananya apabila dia tidak datang menemuinya. Lalu Ratu Bilqis berpikir untuk jalan yang terbaik menyelamatkan dirinya dan istananya. Dia datang untuk menemui Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman bermaksud menunjukkan kepada Ratu Bilqis bahwa dia memiliki kekuasaan gaib dan bukan omong kosong, menunjukkan kepada utusan Ratu Bilqis tersebut. Maka Nabi Sulaiman bertanya kepada pasukan jinnya, "Siapa yang sanggup di antara kalian yang bisa memindahkan tahta Ratu Bilqis sebelum rombongan datang dan berserah diri menemui dia?" Lalu jin Ifrit menjawab, "Aku sanggup sebelum engkau pindah dari tempat dudukmu memindahkan tahta Ratu Bilqis, karena aku pesuruhmu yang lebih kuat." Lalu seorang ahli hikmah menyeletuk berkata, "Aku sanggup memindahkan tahta Ratu Bilqis sebelum engkau menggedipkan mata." Ketika tahta Ratu Bilqis sudah berada di depan Nabi Sulaiman, lalu Nabi Sulaiman mengucapkan syukur atas karunia yang diberikannya oleh Allah kepadanya. Menyongsong kedatangan Ratu Bilqis, Nabi Sulaiman memerintahkan kepada pasukannya agar merubah sedikit bentuk dan warna tahta Ratu Bilqis tersebut. Kemudian tibalah Ratu Bilqis berserta dengan pengiring-pengiringnya. Lalu Nabi Sulaiman berkata sambil menunding kepada tahtanya, "Serupa inilah tahtamu?" Ratu Bilqis menjawab, "Kayaknya ini adalah tahtaku." Seraya berkata di dalam hatinya, "Mana mungkin tahta aku ada di sini, suatu aku bertolak dari Sabah masih ada di sana." Ratu Bilqis pikirannya kacau dan meraut melihat tahtanya sudah berpindah di kerajaan atau di istana Sulaiman. Kemudian dibawalah Ratu Bilqis ke dalam sebuah ruangan yang sengaja dibangunkan oleh Nabi Sulaiman yang terbuat dari kaca putih. Lalu Ratu Bilqis menyingkapkan pakaiannya ke atas betisnya. Ketika di dalam ruangan itu, dia menganggap di dalam ruangan itu terdapat kolam yang akan membasahi tubuhnya dan pakaiannya. Lalu Nabi Sulaiman berkata kepada Ratu Bilqis, "Engkau tidak usah menyingkapkan pakaianmu. Apa yang engkau lihat adalah sebuah kaca putih yang menjadi lantai dan dinding ruangan ini." Lalu Ratu Bilqis berkata sambil menyadari kelemahannya, "Oh Tuhanku, aku sudah lama tersesat dan berpaling kepadamu atas apa yang engkau berikan kepadaku." Lalu Ratu Bilqis berserah diri kepada Nabi Sulaiman dan berminta ampun kepada Allah
atas selama ini yang dia perbuat dan atas kelalaiannya. Demikianlah kisah tentang Nabi Sulaiman dengan Ratu Bilqis. Menurut ahli sejarah, Ratu Bilqis dan Nabi Sulaiman akhirnya menikah. Cukup sekian cerita singkat dari Islami Media. Semoga ada manfaatnya. Akhirul kata, ihdinas syiratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.